Mercedes-Benz W123 W123. Mobil ini sering dianggap sebagai produk Mercedes yang terlalu muktahir, setidaknya di era saat mobil ini diluncurkan. Tapi mobil yang punya julukan Mercy Tiger di Indonesia ini terbukti tidak lekang oleh waktu. Buktinya sampai sekarang modelnya tetap terlihat gagah dan masih terlihat kokoh. Padahal pertama kali diluncurkan adalah pada tahun 1976. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Melalui segmen Motomobi Retro ini, kami akan mengulas mobil-mobil yang pernah ngetop di masa lalu, termasuk yang hingga kini masih dalam kondisi prima. Mercedes-Benz memang mengutamakan kualitas tinggi saat menciptakan kendaraan. Alasan utamanya agar durabilitas produk yang dipasarkan dapat melebihi ekspektasi konsumen. Mercedes-Benz W123 tidak merepresentasikan aspek kemewahan. Uniknya, tidak sedikit kalangan konsumen yang membeli mobil ini sebagai simbol status. Review Mercedes-Benz W123 atau Tiger ini dilanjutkan oleh Paman Didot. Ayo lanjutkan reviewnya, Paman Didot. Kalau berjumpa dengan Mercedes-Benz 123 atau Mercedes-Benz Tiger di Indonesia, itu saya seperti kayak ketemu lagi dengan anggota keluarga yang udah lama nggak ketemu. Karena Mercedes-Benz Tiger ini punya hubungan emosional dengan saya pribadi. Tapi ya udahlah, ceritanya segitu aja. Mercedes pernah menciptakan sebuah sedan kelas menengah di pertengahan tahun 70-an, kodenya 123. Tapi di Indonesia punya julukan Mercedes-Benz Tiger. Saya juga nggak tahu itu nama Tiger muncul dari mana. Nanti Anda bisa tulis di kolom komentar. Saat Mercedes-Benz menciptakan W123 ini, itu terdiri dari 3 pilar utama, 3 aspek utama. Kenyamanan berkendara, keselamatan berkendara, dan durabilitas. Paling tidak mudah dirawat deh mobilnya. 3 aspek itu mendasari Mercedes-Benz untuk menciptakan sebuah sedan kelas menengah di tahun 68. Idenya itu muncul tahun 68. Perlu diingat bahwa di tahun 68 tersebut Mercedes-Benz baru saja meluncurkan tipe W114 dan W115. Di Indonesia dikenalnya Mercedes-Benz Mini. Baru aja launching, Mercedes-Benz langsung, apa nih generasi berikutnya harus seperti apa? Nah itu, berdasarkan dengan 3 aspek utama tersebut, langsung mereka menggarap. Dari tahun 68 sampai tahun 73, Mercedes-Benz menyimpan sketsa dan desain untuk W123 ini. Itu rahasia banget, sampai nggak semua orang Mercedes-Benz di perusahaan Mercedes-Benz itu tahu. Itu hanya orang engineer sama desainer aja yang tahu. Sampai akhirnya tahun 73, sketsanya mulai dikeluarkan, bahwa ini akan menjadi penerus dari W114 dan W115. Di awal tahun 76, sejumlah jurnalis di Eropa diundang oleh Mercedes-Benz berangkat dari Jerman menuju sirkuit Paul Ricard di Prancis. Mercedes sudah menyiapkan sejumlah W123 bermacam seri, dari yang mesin 4 silinder, 6 silinder, bensin, dan juga yang diesel. Semua jurnalis itu mencoba di sirkuit gimana rasanya. Semuanya sepakat bahwa inilah mobil yang dinantikan oleh penyuka Mercedes-Benz. Kemudian dipasarkan di pertengahan tahun 76 kalau nggak salah. Mercedes-Benz W123 ini terdiri dari bermacam-macam mesin, bensin maupun diesel. Jadi ada 200, ada 230, ada 230e, ada 250, 280, dan 280e. Yang diesel itu ada 200D, 220D, 240D, sampai 300D. Tahun 76 keluar, Mercedes main aman saat itu. Nggak terlalu banyak produksinya, tapi karena publik udah tahu ini mobil enak banget, sampai ada black market. Jadi orang menunggu siapa nih yang milih pertama, yang inden pertama, akhirnya mobilnya dapat, mau dijual lagi. Bahkan mobil yang bekasnya bisa lebih mahal daripada yang inden. Segitu nikmatnya.
Masuk tahun 77. Kayaknya nggak cukup nih, sedan doang. Gimana kok keluarin yang coupe? Keluarlah yang coupe. Ada 230C, 280C, dan 280CE. Kode bodinya bukan W123 tapi C123. Coupe 2 pintu, pilarless, bodinya mirip tapi atapnya lebih rendah karena 2 pintu ya. Berikutnya, setelah coupe, Mercedes untuk pertama kalinya menciptakan station wagon yang versi in-house. Kalau yang sebelum-sebelumnya, Mercedes ada station wagon tuh biasanya karoseri. Jadi mereka nge-sub perusahaan karoseri di luar Mercedes-Benz untuk membuat versi station wagon. Tapi untuk di 123, Mercedes bikin untuk pertama kalinya station wagon in-house. Kode bodinya S123 dengan kalau di emblem belakangnya itu ada huruf T-nya. Jadi kodenya S123 tapi di belakang bisa 200T, 230T, 250T atau 280, ada huruf T-nya. Selain itu, Mercedes-Benz 123 series ini juga cukup membantu para sopir taksi di banyak negara karena durable banget, terutama yang mesin diesel ya. Di Jerman sendiri di saat tahun 70-an pertengahan sampai pertengahan 80-an itu taksinya pakai Mercedes Tiger ini, 1W123 ini. Di Malaysia masih ada. Bahkan sampai detik ini, kalau Anda pergi ke Malaysia bukan kota yang besar ya, kayak mungkin di Malaka atau di pinggir-pinggir kota Ipoh, itu masih ada taksi yang pakai Tiger diesel. 500 juta kilometer juga masih running aja, running well aja semuanya. Itu hebatnya Mercedes-Benz waktu menciptakan W123. Jadi kalau bisa dibilang W123 itu over-engineer, karena benar-benar diciptain untuk long lasting. Mungkin bodinya kropos, hancur segala macam, tapi mekanikalnya nggak usah diraguin lagi. W123 mungkin salah satu produk puncak kesuksesannya Mercedes yang mungkin nggak keulang lagi ya. Di Indonesia sendiri, Mercedes-Benz Tiger mulai hadir tahun 76. Nggak begitu banyak pas tahun 76, tapi mulai tahun 77 itu mulai banyak lah. Mulai diproduksi secara lokal. Di Indonesia ada tipe 200, 230, 240D, 280, dan 280E. Jadi yang coupe sama yang station wagon di Indonesia nggak ada, nggak di pasar yang resmi. Tapi kalau Anda lihat itu berarti build up. Yang 4 pintu ini kebetulan punya teman saya. Ini adalah 200 tahun 86. Keluaran terakhir banget. Sebenarnya produksi Tiger tuh dari tahun 76 sampai 1985. Tapi Indonesia suka telat lah. Jadi telat-telat setahun. Ini mobil tahun 86, tipenya 200, tapi mesinnya sudah yang tipe yang lebih muda 200-nya. Jadi 200 tuh ada dua mesin. Mesin M115 dan M102. Ini M102. Secara keseluruhan, mobil overall-nya masih tampilannya standar. Ada beberapa option itu ini pakai roof rack, tidak original bawaan pabrik. Ini period correct, buatan Engelmann, buatan Jerman juga. Kemudian ada mud flap di belakang, itu juga aksesoris tambahan. Sisanya mobilnya masih standar. Mercedes-Benz punya beberapa update dari tahun awal, kemudian yang tahun mudanya. Itu terjadi di tahun 80. Kalau yang tahun-tahun awal, tahun 76 sampai 79, ya let's say tahun 80 lah. Yang 200, itu lampunya pertama adalah bulat-bulat. Bukan yang Amerika ya, bulat-bulat. Jadi bulat, kemudian ada lensa depannya. Kemudian tahun 80, lampunya berubah. Ngikut ke 280. Kalau 280 semuanya lampunya kayak gini. Wide angle, rectangular. Bumper, kalau yang bukan 280, ada kuping karetnya. Kalau yang 280 dia chrome full, yang belakang juga gitu. Tampilan semua standar, nggak ada bedanya, cuma detail-detail aja tadi kayak gitu. Oh iya, wipernya juga beda, tahun tua dan tahun muda. Tahun 76 sampai 79, tahun 80 lah ya, itu nggak ada huruf S-nya di sini, dia nggak ngelekuk, jadi langsung ini langsung belok gitu. Start tahun 81 berarti ya, itu ada kayak huruf S bentuknya.
Dan bedanya itu bisa dibedain, yang posisi pengemudi, wipernya itu ada tanjakannya dikit. Yang sisi passenger, dia rata gitu aja. Huruf S tapi rata. Jadi bisa bedain. Kalau kebalik langsung ketahuan. Jatuh pasnya hidup wipernya nggak enak. Jadi gampang bedainnya. Barusan saya berubah juga. Soalnya kebalik tadi. Ada detail-detail unik lagi. Ini yang tahun muda ada sirip di golok, list goloknya. Ada sirip kecil. Yang tahun tua nggak ada. Mari ke belakang. Di bawah lampu 200 mestinya hitam. Ini pakai punya 280 biar rame aja. Kenapa sih Mercedes suka banget pakai garis-garis kayak gini nih? Ini alasannya gampang banget supaya kalau di Jerman, ini pokoknya di negara subtropis lah. Kalau lagi salju dan becek, hujan, ini nggak nyimpen debu, lumpur, kotoran. Karena ada sirip-sirip. Coba kalau rata, udah kayak mobil biasa kan ketutupan tuh lumpur. Wah, luasnya. Ownernya masih nyimpen bahan asli. Kalau serep-serep takut sobek atau gimana nih masih ada nih serepan. Ini ban serep di sini. Oh, ini covernya nggak asli. Mestinya dia kayak bukan triplex ya, hardboard gitu aja. Nah, ini velg peresan jeruk. Ini ngetop juga nih. Ya, mereknya bisa macam-macam. Ada Intra, ada Ronald, ada ATS, ada Sentra. Tapi bentuknya sama aja. Bentuknya mirip-mirip. Bentuknya kayak peresan jeruk gini. Hanya di Indonesia ya istilah peresan jeruk ya. Untuk pertama kalinya juga Mercedes meletakkan tangki bensin tidak di chassis atau di tulang belakang, tapi di punggung penumpang belakang. Alasannya, kalau ada amit-amit ditabrak, nggak meledak mobilnya. Gitu. Nggak berat loh. Tapi juga nggak ambles, karena kanan kiri ada per penyangganya. Nggak pakai shock breaker, jadi hanya pakai per. Terus, kalau misalnya keadaan darurat, tinggal buka ini. Dah, gitu aja. Ya, bannya lagi kempes, ganti. Ya, gitu. Gitu aja deh. Praktis banget ya. Dipikirin gitu loh, gini-gini. Aduh, enaknya. Kenapa ya Mercedes sekarang nggak kayak gini joknya? Enak banget. Empuk. Kalau dibilang ergonomis sih enggak ya, itu biasa-biasa aja, cuman empuk, nyaman, pantes, enak ya. Udah kaki-kakinya enak, joknya juga enak. Kalau di 200 itu jarang ada option headrest belakang sama seat belt belakang. Tapi kalau owner pertamanya pesen boleh-boleh aja. Tapi kebanyakan di Indonesia yang headrest belakang, seat belt belakang itu di 280 dan 280e. Nah, bicara interior. Interior itu terbagi atas beberapa material. Ada yang MBTEX, vinil, kemudian kain seperti ini, kemudian ada leather, kulit, dan terakhir velour. Velour tuh bahannya kayak bahan celana corduroy gitu, yang garis-garis halus banget. Kok seringan didudukin botak lama-lama. Sudah 4 varian material, joknya ada 3 model. Yang pertama tahun 76 sampai 79, dia joknya kayak model klasik, kayak Mercy Mini lah bentuknya. Headrestnya yang kayak kuping kucing gitu tuh, atau kayak atap rumah Minang. Tahun 80 headrestnya udah mulai kayak gini nih, bantal gini. Tapi itu dibilangnya masih jok tebel karena materialnya masih tebel. Pas tahun 82 disebutnya jok tipis nih, kayak gini nih, ada lekukan gini. Alasannya supaya legroomnya lebih luas lah, lebih lapang. Di start 82, tapi di Indonesia kayaknya 83-an deh. Warnanya juga macam-macam. Mercedes tuh cukup royal lah ngasih warna interior. Ada hitam, biru, hijau, coklat. Ini juga light brown ada. Abu-abu kayaknya nggak ada di Tiger yang di Indonesia deh. Kayaknya yang versi luar. Motifnya juga ada 2 macam. Kalau yang tahun tua itu motif interiornya kayak kulit jeruk. Nah, kalau yang udah tahun muda, start 80-an, dia motifnya seperti urat-urat gini nih. Kayak kulit lah, kayak kulit manusia gitu.
Tapi memang terkadang pemilik Tiger yang tahun tua misalnya pengen pakai interior tahun muda yang tahun 86 bisa aja, karena bisa tuker-tukeran, straightforward lah, bisa langsung pasang teplok-teplok, nggak ada masalah. Ah, di belakang ada kotak P3K. Masih ada nggak isinya? Wah, masih ada. Kalau bisa jangan sampai kepake ya. Satu, jangan sampai keadaan darurat, sama yang ini langka dapetnya lagi yang orisinil kayak gini, nggak pernah dipakai kayaknya. Tuh masih ada perban, kapas, apalagi nih, ya gitu-gitulah. Ini belum pernah dipakai nih, tahun 86. Luar biasa. Nah, pindah ke depan. Posisi duduknya enak banget, berkendara enak banget karena pilarnya slim. Ini juga semua kelihatan deh, spionnya juga lebar, kacanya juga. Wah, enak deh, visibilitas naik Mercy Tiger itu enak banget. Oke, di sini ada beberapa hal yang bukan bawaan keluar dari pabrik. Misalnya, kalau 200 itu jarang banget yang wood panel. Rata-rata ini ganti punya 280. Nih. Ya, namanya upgrade, nggak apa-apa dong. Tapi kenapa saya bisa nebak ini upgrade? Karena asbaknya masih hitam. Kalau emang bawaan, asbaknya juga kayu dong. Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya sih pemiliknya pernah bilang sama saya, kayaknya dia mau balikin lagi ke orisinil jadi hitam lagi. Nah, kenapa saya bisa bilang ini sempat di-upgrade? Karena aslinya mobil ini tidak power window. Itu bisa dilihat tuh. Di door trim tuh ada bekas bolongan buat engkolnya. Kemudian karena dia ganti power window, dia tutup. Tombolnya di sini ya bener, memang di sini, di tengah sini, dan dia pakai panelnya punya 280. Kenapa? Karena ada saklar electric mirror, padahal manual. Kalau yang tahun tua, yang tahun lama, saklar AC-nya tuh bentuknya nggak ngotak gini, tapi agak jendol bulat gitu loh. Jadi dia agak nonjol gitu, bulat, nggak ngotak gini. Kemudian buat suhu, kontrol suhunya itu diputer gini, bukan rolling kayak gini. Ini kan rolling barrel gini. Kalau yang tahun lama tuh diputer gini, mirip kayak gini. Tuh gitu. Terus, nah ini setirnya pakai punya W124, punya boxer. Bentuknya mirip banget sama yang punya Tiger, tapi diameternya lebih kecil dikit. Nggak apa-apa sih, karena mungkin sebagian orang menganggap setir bawaan Tiger tuh gede banget sih, kayak setir bis. Jadi kadang suka mentok sini, kalau keluar masuk orang juga susah gitu. Jadi nggak jarang sih nemuin Tiger yang pakai setir boxer kayak gini. Nggak apa-apa sih, bentuknya masih oke. Kemudian nih gearboxnya 4 speed manual, ada versi Matic juga, tapi itu di 280 dan 280e. Kalau yang 4 silinder kayaknya nggak ada. Ada option 5 speed, tapi jarang banget, super duper jarang. Kemudian ini panel instrumennya cukup komplit, dan ini adalah econometer. Ini buat memperlihatkan kalau kita nyetirnya boros apa enggak sih. Kalau ada di merah berarti kita lagi boros, kalau di hitam kita lagi nyetirnya agak santai. Tapi ini kondisi lagi mati, kalau mati dia ke jalur ke bagian sebelah kanan, ke merah. Tapi ntar kalau hidup dia geser. Kalau yang tahun-tahun awal yang pakai RPM tuh hanya di 280 atau 280. Oke, 6 silinder lah. Yang 4 silindernya ini jam, jadi jamnya gede. Kemudian kalau tahun lama nggak ada pengukur ekonomi nih. Ekonomi ini baru ada di Indonesia kayaknya tahun 83-an deh. Kalau yang sebelum itu belum ada. Nah, ini juga salah satu, bukan kelemahan ya, tapi karena usia dan dulu orang dulunya ngerawat mobilnya kayak gimana, memperlakukan mobilnya seperti apa. Ini dashboardnya ada mulai retak-retak nih. Ini biasanya mobilnya suka dijemur dulu nih. Kalau kondisinya parah banget, wah ini sampai bisa belah-belah di sini. Tapi emang tipikal mobil Eropa sih ya. Pas kena suhu panas, tropis, ya udah kayak gini pecah-pecah. Rem parkir ya sebelah kanan sini, ditarik. Nih. Ini rilis, ini narik. Kalau yang setir kiri beda lagi, bukan ditarik tapi diinjek. Kalau misalnya hafal Mercedes W124 atau Boxer kan diinjek tuh, crack terus dilepas, dirilis.
Nah itu kalau yang setir kiri, Tiger yang setir kiri seperti itu. Tapi kalau yang setir kanan, dia modelnya kayak gini. Mirip Kijang Mamang. Buka mesinnya, ini ada lidahnya di sini. Yes. Ini mesin tipenya M102. Beberapa penggemar Mercedes Indonesia bilangnya mesin miring. Iya, memang agak miring posisinya. Karena yang mesin 200 yang tahun lama, M115, itu mesinnya tegak. Terus sebutannya mesin kuburan. Kan bentuknya kayak kuburan gitu, jendol gitu. Nah, mesin M102 ini cc-nya 1997. Kalau yang lama, yang kuburan 1988. 4 silinder, 2000 cc, masih pakai karburator. Karburatornya Spearburg, ini buatan Spearburg. Easy maintenance banget. Mesinnya juga durable. Jadi Mercedes kalau bikin mesin 4 silinder tuh long lasting banget deh. Simple banget. Asal olinya dijaga, rawatnya oke, dia akan bisa terus beroperasi sampai ratusan ribu kilometer. Luar biasa. Aki sebelah kiri, rem sebelah kanan. Kalau yang versi setir kiri, ya tinggal dibalik aja. Karena 200 nggak banyak option ya, padahal kalau yang di Eropa itu di W123 udah mulai ada option ABS. Karena ini Indonesia strip down semuanya. Untuk yang 280 dan 280e di sini ada oil cooler, tapi ini 200 nggak ada. 230 nggak ada oil cooler, tapi radiatornya lebar. Itu unik juga. Radiatornya 200 dan 280 bisa tuker-tukeran, tapi 230 karburator atau injection, radiatornya beda sendiri. Lebar. Makanya dulu yang punya saya bikin dari kol diesel. Banget dong. Yang penting jalan. Oke, mesinnya simpel banget ya. Dan mesin ini M102 kemudian dipakai di Boxer 200. W124 yang 200. Karburatornya sama, hanya kalau di W124 mesin ini beltnya tuh jadi satu, serpentine belt ya sebutannya. Kalau yang di Tiger tuh beltnya masih pisah-pisah. Kenapa durable? Karena masih rantai keteng. Enak banget ya. Makanya kalau olinya dijaga, mesin tuh awet banget. Nah, oh ya, sama bedanya dengan W124, mesin 102 ini, kalau di W124, dia nggak style spare klepnya hidrolik, kok ini masih setelan. Makanya lebih simple lah, kalau di Tiger tuh mesin M102-nya lebih simple. Udah nggak ada yang istimewa sebenarnya sini, biasa-biasa aja, udah power steering. Power steering jadi standar itu di tahun 81, 82 mungkin, semua tipe. Kalau yang tahun-tahun awal 200-nya, 76, 77 tuh nggak power steering, makanya berat banget. Tapi kadang-kadang orang juga pasang lah biar enak dipakainya. Di Indonesia, hanya Mercedes-Benz W123 sedan yang dijual resmi. Yang super langka adalah yang model long wheelbase, yaitu A123. Dan yang ambulans, F123. Benar-benar sedikit sekali di Indonesia. Hingga tahun 86, Mercy Tiger berhasil diproduksi dan terjual sebanyak nyaris 2,7 juta unit di pasar global. Angka tersebut bahkan melampaui jumlah produksi Mercedes-Benz W114 atau W115 dan W124 di segmen yang sama padahal. Sempat berulang kali booming dan banyak digunakan oleh konsumen di Indonesia. Saat ini Mercedes-Benz W123 lebih banyak disimpan di garasi atau setidaknya dipakai hanya untuk weekend. Kenapa? Karena dianggap sudah punya nilai tinggi. Padahal ini tidak mewah, heran. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.